Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 penganggaran kelas N012 akan mempresentasikan hasil dari perencanaan dan peramalan UMKM ikan laut di Pasar Candi Lontar, Surabaya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aini dengan NPM akhir 505. Saya Sabita Salal Sohabila dengan NPM akhir 491. Saya Restiana Azalia Cahyono Putri dengan NPM akhir 433. Saya Fitria dengan NPM akhir 141. Saya Amania Ramadhani Masuka NPM 381. Saya Muda Munatul Soleha dengan NPM akhir 143. Dan di sini memasuki dari profil UMKM yang dimana pemilik UMKM yang bernama Ibu Sabira dan tahun berdiri 2001 hingga sekarang dan beralokasi di Jalan Candi Lontar Tengah, Surabaya, Jawa Timur. Jenis usahanya yaitu pedagang ikan laut segar dengan jam operasi yang dilaksanakan jam 4 pagi hingga jam 10 pagi. Lalu di sini memasuki ramalan penjualan. Berdasarkan tabel ramalan penjualan, total penjualan yang diperkirakan mencapai 1.260.000 dari berbagai jenis ikan dan hasil laut. Produk dengan kontribusi penjualan terbesar adalah ikan bandeng sebesar 225.000, sedangkan yang terendah adalah sebesar 60.000. Data ini menunjukkan bahwa variasi jenis produk dan jumlah penjualan berpengaruh terhadap total pendapatan yang diharapkan pada periode penjualan secara mendatang. Baik, selanjutnya adalah bagian anggaran produksi. Nah, dari UMKM ikan laut di Pasar Candi Lontar ini, di sini kita menganalisis bagaimana pedagang menghitung stok ikan yang pas untuk dijual. Nah, yang pertama, pedagang melihat target penjualan mereka yaitu 29 kg. Nah, karena ikan ini gampang busuk, mereka juga menyimpan persediaan akhir sebesar 5 kg buat jaga-jaga atau stok aman di kios. Jadi kalau total penjualan ditambah stok aman tadi, jumlah barang yang dibutuhkan sebenarnya adalah 34 kg. Tapi untungnya pedagang tidak perlu kulaan atau beli total 34 gram dari awal. Kenapa? Karena mereka masih punya persediaan awal atau sisa ikan yang bagus, yang masih bagus dari hari sebelumnya sebanyak 3 kg. Nah, setelah total kebutuhan 34 kg tadi dikurangi sisa stok 3 kg, ketemu deh angka finalnya. Jadi jumlah ikan yang harus dibeli atau disediakan baru oleh UMKM ini adalah 31 kg. Nah, pada slide ini ditampilkan anggaran bahan baku yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan bahan baku dalam proses produksi. Anggaran bahan baku dibuat agar perusahaan dapat mengetahui jumlah bahan yang harus dibeli serta memperkirakan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, berdasarkan tabel tersebut terdapat 11 jenis bahan baku yang digunakan, yaitu ikan bandeng, ikan gurami, udang, ikan mujair, ikan patin, ikan tuna, cumi-cumi, ikan barakuda, ikan kembung, kerang, dan ikan kuniran. Nah, total kebutuhan bahan baku yang direncanakan adalah sebanyak 29 kg dengan total biaya pembelian sebesar 1.090.000. Nah, jika dilihat dari tabel, biaya pembelian terbesar terdapat pada ikan bandeng, yaitu sebesar 200.000 dengan jumlah pembelian 5 kg. Sedangkan biaya pembelian yang lebih rendah terdapat pada ikan patin dan kerang. Nah, dengan adanya anggaran bahan baku ini, perusahaan dapat mengendalikan pengeluaran, memastikan ketersediaan bahan baku untuk produksi, serta menghindari kekurangan maupun kelebihan persediaan bahan baku. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran bahan baku berperan penting dalam mendukung kelancaran proses produksi dan membantu perusahaan mengelola biaya secara lebih efektif. Di sini saya akan membahas tentang anggaran tenaga kerja. Nah, anggaran tenaga kerja digunakan untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam proses produksi ini. Data yang digunakan adalah total produksi sebesar 31 kg dengan standar waktu pengerjaan 2 jam per kilo. Nah, upah tenaga kerja itu adalah sebesar 20.000 per jam. Dari data tersebut kita hitung kebutuhan waktu kerja dengan mengalihkan jumlah produksi dengan standar waktu sehingga diperoleh total 62 jam kerja. Selanjutnya, untuk menghitung biaya tenaga kerja, kita kalikan total jam kerja dengan upah per jam.
Hasilnya yaitu adalah sebesar 1.240.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memproduksi 31 kg produk dibutuhkan waktu 62 jam dengan total biaya tenaga kerja sebesar 1.240.000. Slide selanjutnya adalah anggaran biaya overhead pabrik. Slide ini menjelaskan tentang mendukung kegiatan operasional usaha, tetapi tidak termasuk biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Dalam UMKM penjualan ikan laut ini, biaya overhead terdiri dari beberapa komponen seperti biaya es batu untuk menjaga kesegaran ikan, biaya transportasi pengambilan barang, biaya plastik dan kemasan, biaya listrik dan air, serta biaya kebersihan selama operasional usaha. Berdasarkan perhitungan anggaran yang telah dibuat, total biaya overhead pabrik yang dibutuhkan selama satu periode operasional adalah sebesar Rp1.570.000. Nilai BOP ini sangat penting karena akan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Semakin efisiensi pengelola biaya overhead, maka biaya produksi dapat ditekan dan keuntungan usaha dapat meningkat. Selanjutnya, slide harga pokok penjualan. Slide merupakan total biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menjual pokok kepada konsumen. Perhitungan HPP pada UMKM ikan laut ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu biaya bahan baku sebesar 32.700.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.240.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 1.570.000. Ketiga komponen tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan total harga pokok penjualan sebesar 35.510.000 dengan total penjualan sebesar 37.800.000. Maka diperoleh laba kotor sebesar 2.290.000 sebelum dikurangi biaya operasional lainnya. Dari hasil perhitungan ini dapat diketahui bahwa usaha masih memperoleh keuntungan, sehingga perhitungan HPP menjadi dasar penting dalam menentukan harga jual, mengendalikan biaya, dan mengevaluasi kinerja usaha. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan perhitungan biaya operasional usaha. Nah, biaya operasional terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel yang digunakan sebesar Rp77.600 per kuintal dan mengalami peningkatan seiring bertambahnya jumlah penjualan pada setiap kuartal. Nah, dari totalnya penjualan sebanyak 522 kuintal, diperoleh total biaya variabel sebesar Rp40.507.200. Selain itu, terdapat biaya tetap sebesar Rp18.840.000. Dengan demikian, total biaya operasional usaha selama periode analisis mencapai Rp59.347.200. Data ini menunjukkan bahwa biaya operasional perlu dikelola dengan baik agar kegiatan usaha tetap berjalan secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan yang optimal. Selanjutnya, mari kita lihat laporan laba rugi dari UMKM ikan laut ini. Nah, di sini pendapatan yang diperoleh dari penjualan total adalah sebesar 37.800.000. Nah, pendapatan ini kemudian dikurangi oleh total HPP atau biaya produksi mereka sebesar 35.510.000, sehingga menghasilkan laba kotor senilai 2.290.000. Yang terakhir, setelah laba kotor tersebut dikurangi lagi dengan biaya operasional sebesar 300.000, kita bisa melihat bahwa keuntungan bersih final yang didapatkan oleh usaha ini adalah sebesar 1.990.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.